Assalamualaikum. Silakan siapkan dulu. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wal dini fid dunya wal akhirah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Yang nggak hadir siapa aja? Didorong ya, Aisyah Akis sama Andita Alfa. Ya, udah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Sekarang kita belajar IPA ya. Kemarin masih ingat kan materinya tentang apa? Tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, sebelumnya ada berapa alat reproduksi perempuan? Ayo, kalau nggak sebutkan apa aja alat reproduksi pada perempuan. Ayo diulang lagi, ada yang masih ingat? Alat reproduksi pada perempuan, di antaranya ada apa? Saluran telur atau indung telur. Septik, ya. Coba laki-lakinya sebutkan apa aja alat reproduksi pada laki-laki. Hah? Penis, benar. Apa lagi? Penis, apa lagi? Yang kedua, ayo. Skrotum. Apa lagi? Ayo, masih ada? Testis. Ya. Nah, itu salah satu alat reproduksi laki-laki. Nah, kemarin juga kan alat reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penis. Dibagi menjadi dua, ada reproduksi apa? Skrotum. Dua
yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Apa imunitas? Imunitas itu kekebalan tubuh, ya, kekebalan tubuh seseorang. Kemudian saat ini juga penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS, yaitu atau Spirit Immunodeficiency Syndrome. Ya. Selanjutnya yang kedua, ada yang tahu kira-kira apa? Gonorrhea. Ya, atau GO. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Di dalam penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah saat kencing pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning kehijauan pada perempuan. Jadi kalau laki-laki ketika kencing keluar darah dari penisnya, berarti itu ciri-ciri penyakit gonorrhea. Makanya harus segera diperiksa. Ya, kemudian pada perempuan juga. Nah, serta keputihan berwarna kuning kehijauan pada perempuan. Hati-hati kalau kita sampai menemukan keputihan di area vagina kita dengan yang berwarna kuning hijau pada perempuan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga kira-kira apa? Sifilis. Sebutannya apa? Raja singa. Raja singa. Sifilis atau raja singa. Sebutan orang desanya. Ya. Sifilis adalah penyakit menular disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya apa? Yaitu ada luka pada tempat masuknya bakteri dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin. Ya, berarti di area kelamin kita, nah itu bisa masuk bakteri. Lewat apa biasanya? Boleh lewat anus. Anus apa itu? Sistem? Bagian apa sistem? Bagian sistem pencernaan dari manusia, ya, pembuangannya. Kemudian penyakit ini juga dapat menyebar dari daerah organ-organ tubuh lainnya. Kemudian bisa menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Ya, jadi masuknya lewat alat kelamin. Berarti kita harus apa? Harus menjaga kebersihan area kelamin kita, laki-laki atau perempuan. Ya, jaga kebersihannya. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ada herpes intergenitalis. Nah, itu apa? Disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar. Nah, kulit vagina kita, kulit penis laki-laki. Nah, itu bisa terkena virus. Namanya virus herpes simplex genitalis. Ya. Nah, bisa juga melalui anus dan juga alat kelamin perempuan. Nah, gejalanya apa? Itu tadi bisa berupa gatal-gatal. Alat kelamin kita gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Ya. Bisa merasakan kalau seperti ini? Bisa merasakan sakitnya kalau seperti ini? Bisa. Pedih? Perih. Ya, pasti perih. Kemudian pada daerah tersebut timbul juga beberapa lepuh kecil. Nah, selanjutnya lepuh tadi menjadi pecah dan menimbulkan luka. Seperti kita kulit kita kebakar, melepuh. Nah, kalau udah melepuh pasti ada rasa apa? Sakit. Apalagi kena air, ya, perih. Selanjutnya apa lagi? Keputihan. Nah, keputihan yang terjadi pada siapa? Perempuan, ya, pada kita. Biasanya kalau keputihan ini terjadinya pada anak perempuan. Nah, keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri apa? Tadi terdapat cairan berwarna putih kekuningan. Ya, berarti di celana dalam perempuan bisa ada cairan yang berwarna putih kekuningan atau juga putih keabu-abuan pada bagian vagina. Kira-kira disertai rasa gatal enggak? Kalau keputihan seperti ini. Kira-kira menyebabkan rasa gatal. Ya. Boleh digaruk? Boleh digaruk? Tidak, ya, jangan. Kalau udah digaruk pasti kan nanti menimbulkan luka di area vaginanya. Nah, salah satu caranya biar
tidak menimbulkan rasa gatal yang berlebihan, boleh menggunakan air hangat. Boleh kita cebok menggunakan air hangat. Ya. Hangat, jangan panas. Ya. Kemudian cairan tersebut bersifat encer. Nah, bisa encer atau juga kental. Kemudian berbau tidak sedap. Terbayang bau tidak sedap seperti apa? Nah, terbayang ya. Dan dapat menyebabkan rasa gatal pada alat kelamin. Nah, tadi tidak boleh digaruk, ya, takut menyebabkan iritasi, ya. Terus luka, udah menggatal, luka, terus kita cebok, nah, pasti gatal. Selanjutnya ada apa? Epididymitis. Nah, kira-kira kalau epididymitis terjadinya pada laki-laki apa pada perempuan? Pada laki-laki. Kenapa?
alat reproduksi ini supaya kita tidak terjadi penyakit reproduksi? Ayo, upayanya supaya tidak mengalami penyakit yang tadi. Menjaga kebersihan. Boleh menjaga kebersihan. Area kelamin. Apa lagi? Merawat. Iya, merawat sama menjaga sama kali ya. Mengganti celana dalam. Minimum berapa kali sehari? 2 sampai 3 kali sehari. Ya. Jadi kalau kalian merasa udah tidak nyaman, basah pada celana dalam, ya itu harus segera diganti. Kenapa? Karena mengandung bakteri atau kuman. Ya. Kemudian apa lagi? Ayat tadi 2 baru 2. Apa lagi selain mengganti celana dalam? Memotong rambut yang ada di daerah area reproduksi. Ya, benar. Nah, di sini ada upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, supaya alat kelamin kita tidak terkena yang namanya penyakit. Ini sampai kena penyakit HIV yang sampai sekarang pun itu belum ditemukan obat-obatnya. Ya. Untuk mencegah penyakit pada penjelasan di atas, nah di sini ada upayanya. Yang pertama, kita harus menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Ya, bahannya yang bertekstur lembut. Jangan kita menggunakan celana dalam dari bahan apa? Jin. Ya, lepis. Kira-kira kalau menggunakan seperti itu nyaman nggak dipakai? Iya. Ya. Kemudian hindari juga bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan berbahan ketat, misalnya jin itu. Ya, tidak boleh. B, yang kedua, biasakan membilas bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Jangan asal, ya, nggak cebok misalkan, ya, harus bersihkan sebersih mungkin. Selanjutnya, keringkan juga sisa air yang masih menempel di kulit menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Yaitu upayanya mencegah penyakit sistem reproduksi. Nah, ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Selanjutnya, mengganti celana dalam 2 sampai 3 kali sehari. Sering diganti? Terus. Ya, apalagi laki-laki kalau habis aktivitas main bola misalkan, kan itu pasti keringat bercucuran dari atas ke bawah. Ya, pasti ada di celana dalam. Nah, itu harus segera diganti, mandi. Ya. Kemudian kita juga harus memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi. Apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Jadi nempel tuh pada rambut kemaluan kita, ya, pada kelamin kita. Nah, bagi kita atau bagi kalian yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, sudah semuanya? Sudah. Gantilah obat sesering mungkin. Pada saat kalian darah banyak, kalian dapat menggantinya minimal 2 sampai 3 jam. Nah, jangan misalkan kalian pagi ganti, sore baru diganti. Seperti itu enggak? Enggak. Jangan ya. Jangan sampai tembus, jangan sampai banyak. Ya, minimal tadi 2 sampai 3 jam seharinya itu ya. Diganti lagi. Ya karena tadi darah yang kita keluarkan itu kan darah kotor, berarti banyak mengandung bakteri. Ya. Selanjutnya, bagi perempuan juga nih, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Ada yang menggunakan di sini? Tidak. Lebih baik kita hanya menggunakan air saja, ya, tidak bagus. Ya. Kemudian, nah
diproduksi oleh jamur. Nah, itu tadi upaya dari sistem reproduksi manusia. Jadi intinya supaya kita tidak terjadi penyakit-penyakit yang tadi kalian sebutkan. Ya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa diingat? Siap, bisa. Coba Siti Koreaina sebutkan upayanya apa aja? Menggunakan celana dalam Yang apa? Yang berbahan katun. yang berbahan katun, lembut ya, yang berbahan katun atau lembut. Nah, itu upayanya. Bahkan kita juga kan tidak nyaman kali menggunakan celana dalam dari yang berbahan kasar atau jin gitu ya. Nah, kita tidak nyaman. Makanya kita harus menggunakan celana dalam yang berbahan katun. Ya. Kemudian yang kedua nih, ayo. Ya, biasakan membilas atau mencuci alat kelamin kita setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, jangan habis kencing lari aja. Ya, jangan. Kemudian apa lagi? Ganti celana dalam buat Nah, ya. Coba anak laki-lakinya diulang. Apa aja penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi laki-laki? Penyakitnya. Apa? Bisa jawab? HIV, Terus? Apa lagi? gonoro, Gonor. Ya, gonor. SP, gonor itu adalah penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Ya. Mungkin cukup sekian ya yang bisa dapat saya sampaikan hari ini, materi tentang sistem reproduksi. Nanti kita ketemu di lain waktu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.